Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wassalaman ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Bersyukur kepada Allah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kelak. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anallaha yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Yang kedua, kita mohon kepada Allah selamatkan diri kita, Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan sahabat-sahabat kita, Allah selamatkan semua teman-teman kita, baik secara teman dalam agama, teman dalam bangsa, teman dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari wabah yang sekarang ini masih belum bisa selesai, yaitu COVID-19. Yang ketiga, kita mari sama-sama diri kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi syahrun mubarak. Ini masuk dalam bulan Ramadan, sudah masuk ke gerbang yang kedua. Gerbang yang kedua ini ampunan Allah begitu dekat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, jauhkan kita dari sifat riya, dari sifat syirik, dari sifat sum'ah, dari sifat ghibah, dari semua hal-hal yang menghancurkan amal baik kita dalam beraktivitas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita lanjut ke tema kita di kajian Ramadan di hari yang ke-11. Jadi 2 hari itu, Sabtu, Ahad itu kita libur karena 2 hari itu jadwal kita di kampus dalam kuliah daring. Jadi alhamdulillah semuanya Allah masih berikan nikmat, kita masih nyaman berpuasa sampai hari ini. Mudah-mudahan terus kita continue di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa berbakti dengan penuh kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan yang sebelumnya ini kita sudah sampaikan bahwa puasa sholihin itu termasuk menjaga pikiran. Pikiran itu maksudnya menjaga cara berpikir. Cara berpikir, jangan sampai pikiran ini waqa'a ala maksiatillah. Jatuh pikiran ini kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi, menurut mereka, ulama-ulama kita, ulama-ulama yang sudah kita sampaikan dalam pengajian sebelumnya, as-sholihin, itu bisa jadi menjadi batal puasa Ramadan, batal puasanya, pahala puasanya. Batal pahala puasanya itu di pertemuan kita sebelumnya. Nah sekarang insya Allah di pertemuan siang hari ini kita masuk dalam hikmatus shaumi. Jadi hikmah berpuasa. Apa itu hikmah berpuasa? Insya Allah kita akan sampaikan. Ini ada beberapa, masya Allah. Di sini ada fawaidus shaumir ruhiyah, artinya efek dari pengaruh spiritual puasa spiritual. Fawaidus shaumil ijtimaiyah, pengaruh puasa dalam
masyarakat, kehidupan sosial. Di sini juga beliau disampaikan juga as-saumu ruhiyah, ijtimaiyah, as-saumu fawaidus saumi lisihah. Jadi faedah manfaat puasa itu dalam kesehatan ketahanan tubuh kita. Nah, insyaallah di pertemuan ini mari sama-sama kita nastamirru dirasah an hikmatus saumi fi siyami Ramadan. Jadi hikmah puasa di dalam bulan-bulan puasa ini. Nah, seperti biasa, jika nanti dalam koneksi ibu bapak itu terjadi kendala, seperti kendala biasa waktu kita tersetting itu dalam program ini 30 menit, nanti kita masuk kembali. Hanya kita memanfaatkan momen-momen media ini, sudah bersyukur alhamdulillah. Oke. Hikmatus saumi, hikmah berpuasa. Wasaumu huwa al-ibadatul lati yatahaqqaqu fiha al-ikhlasul mujarradu lillahi ta'ala. Li'annahu amanata bainal makhluqi wa khaliqihi wa syarrun khafiyun la yattali'u alaihi illallahu azza wa jalla. Lihaza kana as-saumu sawabuhu azimun indallahi ta'ala. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-karimi fi hadisihi qudsi kullu amali bani Adam lahu illa as-saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi nabawi syarif fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Wa min kitab as-saum fi arkanil Islam lil Ustad Ad-Doktor Muhammad Ismail Ibrahim. Nu'ti suratan basitatan an sifati syahri Ramadan alladhi khassahu Allah ta'ala bis-saum. Fa syahru ramadana lahu manzilatun kabiratun istamaddaha min ikhtisasihi bihadzal naw'ir ruhi min al-ibadat wa huwa as-saum. Wa qad asbatat at-tajarub ala daw'il ilmi al-hadis anna syahra ramadana yattasifu bis-sifatil atiyah. Baik. Bapak Ibu sekalian, sudah saya bacakan teks dari buku ini yang kita jadikan rujukan referensi dalam kajian kita. Makna puasa sudah, zawabit puasa sudah kita sampaikan. Darajatus saum sudah kita sampaikan alhamdulillah. As-saumus shalihin juga sudah kita sampaikan dengan beberapa dalil yang dan syawahid yang sudah kita sampaikan. Nah, masuk kepada tingkatan berikutnya, sekarang hikmah puasa. As-saumu huwa ibadah. Jadi sekali lagi kita sampaikan, diingatkan oleh mu'alif hadzal kitab bahwa puasa itu ialah ibadah yang menggantungkan ibadah itu kemurnian kepada Allah dengan ikhlas. Jadi menggantungkan aktivitas hanya kepada Allah dengan keikhlasan. Karena puasa itu adalah amanah. Jadi puasa itu amanah. Amanah bainal makhluqi wa khaliqihi. Jadi puasa itu amanat yang Allah berikan. Amanat ini hanya didelegasikan oleh Allah kepada manusia.
dari jutaan makhluk yang ada di bumi ini. Nah, oleh karenanya puasa itu menjadi amanah, maka dalam beberapa konten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syawahid asar min kalamil ulama. Ulama melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu ingatkan bahwa amanat yang diberikan Allah kepada kita, kepada makhluk, itu adalah amanat yang sangat besar. Nah, kebesaran amanat ini masuk dalam ranah bab puasa. Makanya jika kita ini sudah yukhalif an amanatillahi azza wa jalla, itu masuk dalam konteks bahwa kita sudah khianat kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu puasa itu masuk dalam konteks puasa ini adalah amanat antara Allah yang diamankan Allah kepada makhluknya. Li'annahu amanah bainal makhluk wa khaliqi, antara kita hamba dengan Allah azza wa jalla. Dan sirrun khafiyun, itu sekali lagi kita tekankan bahwa puasa ini bukan amalan jawarih sebetulnya. Bukan amalan zahir sebetulnya dalam kajian spiritual ini. Jadi selalu kita ditekan itu, kalau puasa yang hanya menahan asupan makan minum dan yang membatalkan secara zahir, itu beliau dalam buku ini katakan berkali-kali, itu puasa yang dilakukan oleh anak kecil pun bisa melakukan itu. Kalau hanya puasa itu kita bisa menahan dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, itu beliau katakan, Sa'id Asyur dalam buku ini, anak kecil saja itu bisa berpuasa. Kalau puasanya itu hanya karena tidak makan dan tidak minum. Jadi yang dikatakan oleh beliau ini sangat sederhana sekali, masuk sekali dalam ingatan kita di edisi-edisi sebelumnya, bahwa puasa itu yang dimaksud adalah sirrun khafiyun baina shaim wa rabbih. Jadi puasa itu adalah rahasia yang tersembunyi yang tidak bisa siapapun melihat, karena itu rahasia antara hanya orang yang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala. Bainal makhluk baina shaim wa rabbih. Hanya antara orang yang berpuasa dengan Allah. Itu saja yang tahu. Ini berkali-kali yusaji'u lana Profesor Dr. Sa'id Asyur berkali-kali berulang-ulang. Beliau itu sampaikan kepada kita sekedar mengingatkan bahwa kita berpuasa, ayo jadikan puasa ini sebagai wasilah ruhiyah. Jadi wasilah mensupport kita ini dari sisi spiritual kita, dari sisi hati kita. Nah, maka as-saumu ibadatun allati yatahaqqaqu fiha al-ikhlasul mujarrad. Jadi hanya menggantungkan aktivitas ibadah itu yang tergantungkan saja, murni, dia ikhlas lillahi ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghairi, tidak ada yang lainnya. Kenapa itu bisa seperti itu? Karena sirrun bainas shaim wa rabbih. Itu hanya rahasia yang bisa diketahui. Rahasia itu keberadaan dan kerahasiaannya itu antara orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak bisa. Itu namanya sirrun khafiyun. La yattali'u alaihi illallah ta'ala. Tidak ada yang bisa tahu semua itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Mustafa sallallahu alaihi yaqulu Rasul liqauli Rasulillahil Karim fi hadisihil qudsi. Jadi yang Rasulullah sampaikan dalam bentuk kontennya itu konteksnya hadis kursi. Hadis kursi itu bukan hadis Rasulullah tapi kalamullah. Jadi hadis kursi itu ucapan yang disampaikan Allah kepada Rasulnya. Kombinasikan antara ini wahyu Allah dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu dikatakan hadis kursi. Jadi bukan murni dalam konteks ini khitabnya itu yang memerintahkan Rasulullah, bukan. Jadi tetap ini khitabnya Allah yang mengkhitab, Allah yang memberikan perintah melalui lisan Rasulullah. Kullu amal ibni Adam, semua aktivitas manusia itu lahu illa as-saum. Setiap aktivitas manusia yang dilakukan itu semua terdeteksi. Bisa kita rasakan, bisa nominalisasinya itu jelas dari sisi ibadah. Ada atau bakot tingkatan-tingkatan ibadah itu dalam nilai as-sawab. Seperti saya sampaikan, la taqra'u alif lam mim harfun, bal al alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun likulli harfin asyara hasanat. Tidaklah Anda membaca dalam hadis Rasulullah SAW, tidaklah kalian membaca kalimat alif lam mim dalam hitungan sawab pahala yang Allah berikan itu bukan satu kalimat, bukan satu huruf. Alif lam mim itu. Tapi al-alifu harfun. Alif itu satu huruf. Lam satu huruf. Mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu ada 3 huruf. Likuli harfin, dari setiap huruf-huruf yang ada dalam alif lam mim itu Allah balas 10 kebaikan. Itu kita tahu tuh. Ketika baca Quran, tinggal ibu atau bapak, Pak Torik mungkin bisa aja dihitung. Dalam keseharian baca Quran berapa huruf, kalau saja sudah baca khatam Quran, Ibu Lia seperti, Ibu Elis seperti, itu sudah baca 1 khataman Quran. Hitung-hitungnya silakan saja dihitung dengan kalkulator. Jadi 1 huruf itu Bu Lia akan dapat 10 kebaikan. Dikali 1.000-an huruf. Dikali bahkan sampai jutaan huruf. Silakan saja. Jika berulang-ulang kita baca Quran, khatam Quran itu dalam bulan Ramadan 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 kali khataman, itu tinggal dikalikan 1 per 1 huruf gitu. 1 hurufnya 10 kebaikan. Nah itu bisa tuh. Terlihat tuh. Orang yang melaksanakan sholat. Sholat di Bekasi, sholat di Bandung, sholat di Garut, sholat di mana-mana. Selain 3 tempat yang Allah melalui lisan Rasulullah SAW sampaikan itu beda tingkatannya. Sholat selain di 3 masjid, di Bekasi seperti, itu tidak seperti kita sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, 1 rakaat itu atau berbuat baik di Masjid Nabawi, 1 kali kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 7.000 kebaikan. Di Aqsa, maksud saya di Madinah itu 10.000.
Di Mekah itu Masjid Haram 100.000. Di Aqsa, Palestina 7.000. Itu semua ada tingkatannya tuh. Bisa telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Tapi illa as-saumu, kecuali puasa. Karena puasa itu manzilatun kabiratun indallahi azza wa jalla. Karena puasa ini punya kualitas yang begitu luar biasa, tingginya, besarnya. Prioritasnya di hadapan Allah, maka itu Allah kecualikan. Illa as-saumu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa ini indahu manzilatun kabiratun indallah, punya kualitas kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah pahalanya, sehingga tidak bisa diketahui oleh siapapun, tidak disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kecuali kepada Allah itu pahalanya. Itu dari sisi as-saum, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Itu di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini saya pertegas lagi dalam konteks ini bahwa itu puasa begitu kondisinya. Jadi saya sampaikan lagi, saya pertegas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa urgensi puasa, kualitas puasa itu hanya Allah dan hamba atau shaim, orang yang berpuasa. Ini saya ulangi lagi, ini saya pertegas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sebetulnya. Karena urgennya puasa. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin nabawi syarif, dalam hadis Rasulullah. Beliau katakan Rasulullah fil jannati samaniyatu abwab. Nanti di surga Allah itu, di surga itu Allah siapkan ada 8 pintu. Fiha babun yusama royan. Ada satu pintu dari 8 pintu itu, gitu ya. Jadi kalau uslub, gaya bahasa Arab itu memang begitu indah sekali. Coba Ibu perhatikan. Wa fil jannati samaniyatu abwabin. Pertama, fi al jannati samaniyatun. Ini zorfiyah. Zorfiyah fi al jannah majrur. Dalam konteks sibul jumlah dari bahasa khobar muqaddam fil jannati samaniyatun. Jadi dalam konteks ini lihat keindahan, sedikit saya sampaikan keindahan gaya bahasa Arab itu dalam hadis ini fil jannati samaniyatun. Kenapa tidak samaniyatu abwabin fil jannah? Jadi takdimul khobar disebutnya khobar muqaddam, mubtada muakhir, terbuat terstruktur dari kalimat jar dan majrur. Dalam huruf jar itu menjadi muqaddam, mubtada muqaddam. Yang berikutnya itu dalam rangkaian ini syibhul jumlah. Kan sedikit ya kalau saya sampaikan kan, kalau syibhul jumlah itu ada zorof, bisa zorof, terus ada jar al-majrur. Nah, fil jannati samaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu, fiha babun. Jadi dari pintu-pintu yang 8 itu hanya ada 1 pintu. Yusamma royan. Itu disebutnya pintu royan. Nala yadkhuluhu illa as-shaimun, tidak akan bisa dimasuki 1 pintu itu yang dinamakan pintu royan kecuali orang-orang yang berpuasa. Saya membatasi ini dari bentuk hadis ini dalam tahlil saya, analisa saya, tidak akan bisa masuk dalam pintu royan itu kecuali orang yang berpuasa, ditambah as-shaimun al-maqbulun,
Atau orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah. Kita berpuasa. Natamanna minallah ayyaj'alana minalladzina yadkhuluna fi hadzal bab. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita pintu, dikasih jatah. Kita masuk pintu Babur Rayyan. Dengan syarat puasa-puasa yang kita lakukan itu seperti yang sudah kita bahas dalam bab-bab sebelumnya. Puasa mata, puasa pendengaran, puasa pikiran, otak, puasa lisan, puasa tangan, puasa kaki, puasa ainun mata. Jika itu semua kita sudah lakukan bertahap, kita lakukan secara diri kita masing-masing, mudah-mudahan kita alladzina la yadkhuluhu illa as-shaimun. Nahnu minhum. Natamanna minallah nahnu minhum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa, mudah-mudahan kita di antara mereka yang Allah masukkan dalam pintu Ar-Rayyan. Syawahid ini wa min kitab, dalam buku As-Saumu fi Arkanil Islam, puasa di antara rukun Islam itu menurut Profesor Ustaz Muhammad Ismail Ibrahim. Jadi Profesor Dr. Muhammad Ismail Ibrahim. Ibu bapak sekalian, sekedar saya berikan informasi saja, mudah-mudahan bermanfaat juga. Jadi kalau profesor itu dalam bahasa Arabnya itu ustaz. Jadi kalau ustaz itu berarti profesor tuh. Kalau doktor ya doktor. Kalau magister ya magister. Tapi kita sekarang ini penggunaan ini kadang kita sudah menjadi aglabiah. Jadi bahasa Arab itu sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia, sehingga ustadz itu bisa dijulukan ke orang yang kita anggap paham dalam agama dan mengerti tentang agama, plus mempunyai akhlak yang bagus. Itu tidak ada tingkatan sekolahnya tuh. Kalau mau ustadz itu sekolahnya dari SD sampai dengan SMA jadi ustadz, tidak. Maka ustadz dalam konteks bahasa Arab itu ustadz bimakna al-profesor. Jadi ustadz, kalau dalam ungkapan bahasa Arab itu, ustadz artinya profesor. Jadi kalau ustadz Torik sering dikatakan ustadz, berarti profesor tuh. Itu penggunaan arti bahasa dalam bahasa Arab. Jadi ustadz bimakna profesor. Gitu. Di sini as-sawmu fil Islam fi arkanil Islam lil ustaz Muhammad Ismail Ibrahim. Dalam kitab As-Saum di antara rukun Islam karya Profesor Muhammad Ismail Ibrahim, beliau katakan itu sifat bulan Ramadan itu memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisaum, untuk orang yang berpuasa. Maka syahrun syahru ramadana lahu manzilatun kabiratun kabiratun istamaddaha min ikhtisasihi bihadan na'ur ruhiyah. Jadi itu Ramadan itu benar-benar punya kualitas yang tinggi di hadapan Allah, memanjang, punya khususiahnya itu na'ur ruhiyah min ibadah, itu mendapatkan goresan spiritual dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Oleh karenanya menjadi perdagangan yang sangat hebat bagi seorang hamba di bulan Ramadan ini. Ij'al ribhakum fi saumi karibhatikum fit tijarati. Jadikan keuntungan kalian dalam konteks ini, buku ini, jadikan keuntungan kalian dalam berpuasa seperti kalian punya keuntungan dalam berniaga. Nggak ada kan di antara
pedagang itu yang punya keinginan untuk rugi? Tidak ada kan seorang pembisnis yang dia punya mimpi untuk jatuh dari bisnisnya? Tidak ada kan seorang pengusaha yang ia terbetak dalam usahanya itu dari kegagalan? Nah itu jadikan Ramadan ini wasilah jadikan Ramadan ini seperti perniagaan kita. Yang tentunya perniagaan itu akan mendapatkan ribhun azim, keuntungan yang besar. Sehingga puasa itu bihadza wa ikhtisasuhu bihadza an-naw' ar-ruhiyyu minal ibadat wa huwa shaum. Maka puasa itu menjadi spiritual, itu batin urusannya. Seperti di bab-bab sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Ini saya sudah diingatkan nih. Jadi insya Allah 5 menit lagi dia akan close. Nanti kita masuk lagi dalam program ini. Oke. Wa qad asbata andau ila ilmil hadis anna syahra ramadhana yattasifu bi sifatil atiyah. Sudah jelas, sudah tercatatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu hadis anna syahra ramadhana yattasifu bi sifatil atiyah. Ramadan itu disifati dengan sifat-sifat sebagai berikut. Ini yang ada dalam buku ini. Pertama, sifatnya itu Ramadhanu syahrun nizam. Puasa itu, bulan Ramadan itu adalah bulan nizam. Nizam itu kita mendesain kondisi kita. Jadi harus nizam, harus ada terstruktural, begitulah. Kan dalam kata itu al-haqqu bin nizam yuglibul batil bila nizam. Kejahatan yang terorganisir dia bisa mematahkan, bisa menaklukkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi di sini syahrul Ramadan syahrun nizam. Jadi bulan Ramadan itu sifatnya itu dia bulan yang terstruktur. Atau bulan yang kita shaim bisa mendesain dari struktur yang ada dalam bulan Ramadan. Pertama, syahru Ramadanu syahrun nizam. Min sifati Ramadan anna Ramadana syahrun nizam. Syahru mubarakun yu'awwidul muslimina as-shaimina ala nizami fil ma'isyati. Fatara jami'al muslimina yatanawaluna ta'amul iftari fi waqtin wahidin kama yumsikuna anit ta'ami fi waqtin wahidin. Beliau yang mulia Profesor Said Ashur katakan dalam bukunya ini, Ramadan itu bulan mendesain, bulan yang terstruktur, terorganisir bulan ini. Karena orang-orang muslim yang berpuasa itu dalam satu undang-undang tuh. Dalam satu komando, begitulah. Dalam satu komando yaitu wahyu Allah, Al-Qur'an. Komando ini dalam beribadah itu dan dalam kehidupan sehari-harinya selama Ramadan nih.